Wey, ketemu lagi di Studio Bola. Kali ini kita akan bahas entah ini sebuah big match atau enggak, tapi masih layak nggak sih sebenarnya disebut big match? Yeah. Arsenal versus Chelsea di minggu ini. Ya, akan main di Emirates. Kali ini gue ditemenin sama ada Bung Eko Mariadi, ada seperti biasa host tetap kita Bang Agung Dos Santos. Siap. Sebelum kita akan membahas mengenai strategi, prediksi line up segala macam, jangan lupa teman-teman semua untuk tetap dukung channel kita dengan subscribe, like juga dan komen input-inputnya tentang Studio Bola, masukannya segala macam. Jangan lupa ya subscribe, bagikan juga ke teman-teman kalian semua. Kita akan kembali. Supaya mereka masih bisa makan. Oh iya, buat kru-kru kita nih, aduh belum pernah makan dari pertama tayang ini. PPKM soalnya. Iya, sutradara kita, produser kita belum makan semuanya. Oke teman-teman ya, kita akan bahas setelah yang satu ini. Iya, Derby London, Arsenal versus Chelsea. Bung Eko, ada Mas Agung di sini. Ini masih big match nggak sih sebenarnya ini Chelsea Arsenal? Udah mulai diperdebatkan ya, karena kalau kita lihat dari kita kalau dalam 10 tahun terakhir ini kan ya jomplang sekali gitu loh, karena sebagai Chelsea 2 kali pemegang juara Liga Champions Eropa ya kan, berbanding 0. Kemudian Liga Inggris sekitar 2-3 kali Chelsea menangkan. Ini agak-agak Arsenal. sombong ya gitu ya. Oh enggak, ini kita bicara statistik. Oke. Bicara fakta. Jadi ini yang menjadi perdebatan, apa ini masih layak nggak sebagai big match? Hanya ini perlu jadi catatan. Arsenal ini motivasinya selalu berbeda ketika ketemu Chelsea. Nah, Selalu kayak lawan juara Eropa nih mesti ya gimana gitu loh kan. Nggak kayak partai-partai kayak kemarin mungkin bisa kalah. Lawan Brentford. Mungkin orang ya ini berat lagi. Banyak yang meme-meme katanya wah ini berat banget perjalanan dia lawan Chelsea, kemudian lawan apa lagi nanti dia lawan City. Tapi ya kita nggak tahu ketika motivasi yang berbicara ya kan. Kayak orang misalnya lu butuh makan dan lu harus menang dalam pertandingan itu kan ya. tapi bukan big match sih. Sebenarnya big match oke lah tadi kita singkirin ya. Mungkin di posisi keberapa. Cuma lebih ke rivalitas Ya. Sesama London ya. Jadi di London kan banyak nih. Brentford juga ini kan baru promosi juga, London juga dia. di London juga. Jadi dari sekian banyak IPL ini kalau nggak salah ini ada 6 derby London. 6 derby London. Jadi ini yang menarik sih, rivalitasnya sebenarnya. Rivalitas, ya. Kalau klasemen ya tadi Bang Em bilang kita di London yang cuman 2 kali juara ya siapa gitu. Tapi gua aja. ini tadi mengenai pernyataannya Bung Eko nih, Arsenal ini ketika ketemu Chelsea itu Ya. menjadi makhluk yang berbeda, Iya, betul. spesies yang berbeda. Betul. Ya terbukti 3 pertemuan terakhir kita Ya, kalah lawan Arsenal. kalah terus ya. Chelsea yang lagi top-topnya City kita sikat 3 kali, tapi lawan Arsenal Tuchel juga kalah kemarin. Tuchel padahal ya. Udah Itu, Tuchel. berapa terakhir ketemu 0-1 makanya Tuchel sampai kesal. Ini kita punya begitu banyak peluang, dia cuma 1 kali peluang terus gol. Walaupun Itu- kemarin Arsenal kalah lawan Brentford, tapi tetap perasaan Ya, gua nggak enak sih lawan. kan. ya untuk menutupi ya, tapi Ya, tapi kan kita bisa lihat gini. Memang sebagian kemarin kan ada sebelumnya kan di rivalitas London ini ada charity match penggantinya pre-season kan. Spurs, friendly ya, kemarin. Spurs, Iya, Arsenal sama Chelsea ya. Jadi rivalitas kota London yang membuat laga amal persahabatan di situ sih buat test case sih sebenarnya. Cuman memang nggak Patokan. jadi patokan. Tapi dari situ kan sebenarnya memang Itu kan 2-1 secara ya. matchnya itu kan nggak ada gengsi. Nggak ada gitu. Tapi secara rivalitas Tuh. Itu yang mainnya tinggi. serius banget loh kemarin. Serius, karena Iya. tadi bukan Max. masalah tropinya atau main game serinya itu, Iya. tapi rivalitasnya. Gitu. Dan bicara rivalitas, kemarin itu juga kayak Chelsea ngambil momen dengan derby dengan sesama London itu memamerkan Oh ya, trofi UCL-nya. ya bukan sih, Iya. memang pas, mungkin momennya pas. iya, tapi kan Secara pamer kan juga. PPKM di sana udah selesai, di sini belum ya kan. Lu belum pernah megang kayak gini belum? Bener. Itu emang nohok banget sih. Iya, Emang banget itu buat apa? Rivalitasnya itu
halus gitu loh. Jadi Halus, ya. oh ya udah nih gue sekalian parade trofi lah. Emang Nggak hanya Arsenal sih, Spurs juga. Memang katanya sih tahun-tahun terakhir nih masa-masa sulit jadi fans Arsenal sih. Emang hari-hari tersulit. Hari-hari Berat banget jadi fans Arsenal. Lu gila, lu buka semua sosial media isinya nge-trolling klub lu terus semuanya kan gila. Ini lu nggak buka, ya kan? Dia sekarang ini padahal lagi di videoin ya, di filmin ya, dokumenter kalau nggak salah Arsenal. Lagi buat film dokumenter ya. Dan harusnya padahal itu banyak orang memprediksi dia akan gila-gilaan supaya di dokumenter itu ada motivasi. Iya, bagus. Ternyata awalnya kurang begitu bagus. Kalah 0-2 lawan tim debutan Premier League. Oke, kemarin lawan Brentford itu memang kalau gua ngelihatnya gini, Arsenal belum full tim di situ kan, Aubameyang belum main, Lacazette belum main, katanya illness, sakit. Ada juga sumber bilang kemungkinan ada COVID karena kemarin sempat di campnya Arsenal itu ada entah COVID, entah ada yang kena lah ya. Cuman kemungkinan sih untuk minggu ini lawan Chelsea masih doubtful sih, masih apakah mereka akan turun atau jangan-jangan disimpan buat lawan Chelsea. Tapi ada gosip juga. Bisa jadi. Ada gosip juga ini Lacazette sama Aubameyang ini dua-duanya mau diborong Barca. Mau ditukar sama ada Coutinho. duitnya. Tuker boleh. Gue pikir kemarin kan bayar gaji katanya nggak ada ya kan. Ngakalinnya tuker guling. Tapi dia baru datengin si Odegaard. Oh iya, baru masuk Odegaard udah sama oke ya Odegaard. Udah. Sama Ramsdale. Itu nyicil atau gimana bayarnya? Kalau ini kayaknya 20 tahun. Enggak, kayaknya pakai Easy Pay sih, gesek. Van Gasidis gesek ya kan. Tapi memang ya Chelsea Arsenal ini selalu akan jadi cerita buat masing-masing fans ya. Jadi bukan tadi gua nggak bahas masalah big match, tapi mengenai rivalitasnya ini yang semakin seru. Gue setuju sama BG bilang agak gimana ya, cuman gue agak pede sih dengan Tuchel sekarang, walaupun Tuchel sendiri masih Tuchel roulette juga ini masih berjalan. Apakah nanti lawan Arsenal akan formasi sama waktu Chelsea menang lawan Crystal Palace di pembukaan? Gue pikir iya, tapi ada beberapa yang memang belum turun dan gue yakin ini juga akan jadi debutan lawan Arsenal di awal musim. Jangan lupa ini akan menjadi laga debut mungkin buat Lukaku. Nah, kalau Arsenal tadi nyimpen Aubameyang khusus buat Chelsea, kita udah ada kartu jawabannya. Udah ada jawabannya. Nah, masalahnya nih kemana si Timo Werner? Fans Timo nih garis keras nih banyak. Garis keras ya. Garis keras juga ada. Iya, garis keras banyak. Cuman kayak kemarin kan ada tuh Chelsea kan sesi latihan. Itu ada yang teriakin kan yang Timo out of the club. Itu kan sempat dikejar katanya. Dikejar dan itu jadi bahan pembicaraan di lini massa kan. Banyak yang pro dan kontra. Sama di Chelsea Indo juga bahas itu, responnya beragam. Ternyata memang Timo lovers nih banyak. Kalau gue sih, walaupun Timo mandul ya, gue jujur aja bilang dia mandul. Tapi gue suka gameplaynya. Betul. Gameplaynya. Itu kemarin kita yang paling ikonik adalah golnya Havertz di final Liga Champions. Itu kita lihat bagaimana Werner menarik back City untuk membuka ruang buat Havertz sehingga dia benar-benar kosong. Kemarin lawan Ziyech juga Super Cup juga sama. Gitu ya. Super Cup ya, dia menarik backnya sehingga Ziyech bisa mengecoh. Nah, kita balik ini Chelsea 3 kali kalah lawan Arsenal. Gue sempat ngeliat apa strategi Chelsea ya waktu final FA Cup 2020 ya. 2020 kalah 2-1 dia. 2019 kan final FA Cup. 2020. Iya, 2020. Ini Chelsea ngalah biar Arteta kontraknya diperpanjang. Bisa jadi. Ya kan, strategi juga Iya, karena nanti ketika liga berjalan nabung poin dari mana? Iya, itu salah satu. Kalau Arteta dipecat terus gantinya waktu itu Pochettino yang lebih jago kan, ngeri juga buat Chelsea. Nggak bisa buat nabung poin kan. Kepikiran nih jangan Chelsea sengaja nih ngalah biar Arteta kontraknya diperpanjang. Jadi ada konspirasi juga ya kan. Cara piala juga ya. FA Cup udah banyak kita. Tapi lebih banyak dia sih. Ya nggak apa-apa. Arsenal, pemain yang patut diwaspadain menurut lu siapa, Bung Eko? Bukayo Saka. Oke. Kemarin waktu kalah lawan
Brentford itu begitu dia masuk babak kedua Udah berubah permainannya. langsung berubah permainan menjadi lebih Lebih hidup lah ya. Dan yang penting Arsenal jangan sampai dapat penalti. Karena kalau yang ambil Saka nanti nggak masuk lagi. Oh, Gitu. trauma. Ya makanya kan jangan Trauma sampai dapat penalti. jadi. Ini juga yang gue rasa, kalau gue sih pribadi ada juga selain Saka ya, ada Kieran Tierney sama Tierney. Emil Back ya? Smith Rowe. Itu emang Oh kemarin iya, galak sih Smith Rowe. mainnya. Nomor Bagus. 10 dia, sekarang dikasih nomor 10 dia. Kasih nomor 10. Iya. Nggak tahu nih kalau Odegaard Dia masuk. ngegolin juga nggak waktu terakhir ketemu Chelsea, dia bukan yang golin. Gue lupa tuh yang golin siapa. Nggak ada. Belum. Smith Rowe tuh Belum. panasnya terakhir-terakhir dia. Iya, nggak yang kemarin terakhir ketemu itu. Belum. Nah, yang pasti statistik, kita bicara statistik, Ya. Chelsea udah siap. Cuman tinggal siapa? RLC yang masih udah full, Kante udah balik. Kante udah balik. Nah, yang pasti 3-4-2-1 Tuchel masih pakai. Iya. Depan itu kayaknya Lukaku jadi starter. Starter ya. Nah, cuman masalahnya nih Timo mau dikemanain nih? Apakah nanti di babak Dipasang kedua juga atau mungkin nanti bareng. mungkin ada formasi bagaimana, ada 2 striker atau apa, kita belum lihat. Cuman akan menarik sih, memang paling ditunggu nih besok. Arsenal sendiri juga mungkin Auba bisa turun bisa enggak. Cuman yang mungkin Saka juga akan diturunin karena kemarin waktu Brentford kan dia di babak kedua ya. Tapi emang kemarin kelihatan banget begitu Bukayo Saka masuk, mainnya Arsenal tuh beda. Jadi Ya. lebih kenceng, lebih presisi, lebih bagus. Dan ini mungkin bisa jadi semacam titik balik. Selalu Chelsea itu kalau kita perhatiin, Arsenal itu begitu mengalahkan Chelsea, itu kayak jadi semacam titik balik. Momentum buat mereka. Langsung ngebut Jadi, dia, menang. motivasi ya. Iya, beda memang. Boosting moral Tapi ya. ya enggak, ini Tuchel masalahnya. Beda Oke. Mas. Jadi yakin ya, tetap Yakin. yakin Chelsea yang menang ya. Ya kalau gue sih ya yakin. prediksi. Oke, kita mungkin nggak panjang-panjang. Oh, Oke, prediksi 0-2 cukup lah ya buat Chelsea. 0-2 ya. Oke. Terus Ya sama lah. 2-0 lah. ya 2 Lukaku. Enggak, 2-0 Chelsea. 2-0 Chelsea ya. Lukaku kayaknya ngegolin. Feeling Lukaku gua. gol debut ya. Iya, gol debut. Oke. Kayaknya biasanya kalau di awal-awal musim pemain baru itu harus selalu ada zing yang betul. apa ya? Yang jadi pembeda lah. Kayak kemarin Brentford baru promosi setelah 74 tahun, ngalahin Arsenal, itu kan jadi headline di mana-mana gitu. Nah, Lukaku kan kemarin transfer rumornya aja udah jadi headline. Iya. Ya kan? Sekaligus membuktikan bahwa kutukan nomor 9 itu nggak berlaku buat dia. That's right. Dan juga ini kan comebacknya dia setelah 10 tahun. Iya. Ada Pastinya misi yang ada belum tuntas. Karena motivasi ekstra. karena tagline-nya Lukaku ini adalah menyelesaikan Sesuatu yang belum kelar. sesuatu yang belum kelar. Sesuatu yang belum. Iya, karena dia belum pernah mencetak. Iya, unfinished business ya. Unfinished business. Gitu loh. Emang kalau Lukaku main gue optimis sih, apalagi ngelihat Arsenal nih center back-nya cedera nih Gabriel. Jadi kemarin gue lihat Ben White sama si Jose Mari nih, Pablo Mari. Itu tuh nggak cocok itu Iya, kemarin. Pablo Mari Belum jarang Mungkin starter. Rob Holding mungkin Iya. yang akan dipasang. Holding kemarin Cadangan. cadangan, Chambers di kanan ya kan. Karena si Mari sama si Ben White ini agak kaku kemarin tuh dia tuh. Nah, Chelsea juga harus bisa explore nih si Ben White nih. Gue lihat ukuran center back tuh Masih, nggak kayak iya, Maguire gede tinggi, agak ceper nih. Bisa Jadi dieksplor. kalau gitu gue ya. bilang nih kalau dia berdiri Ada body jejer challenge. sama Lukaku, paling sebahunya Lukaku. Ada body challenge kelar Istilahnya ya. Mudah-mudahan bola-bola atas ya kan kalau Skor, Lukaku skor, main skor, ya skor. 3-0 lah. Jahat. Gue sih berharap pengen sih R6-0 repeat lagi kan. Oh, iya. R6 nih. Pesan-pesan buat fan Arsenal. Pesan-pesan buat fans Arsenal ya yang tabah ya. Ini periode sulit. Ya, ya. udah sulit. Kita pun pernah. sulit. Wah, jauh lebih sulit dari ini. Iya. Apalagi zaman-zamannya Ken Bates. Oh, iya. Tapi ya itu kan sudah masa lalu. Ya, emang Zaman-zamannya Sekarang ini periode emas karena memang periode itu berganti-gantian. Roda Ya, itu mungkin berputar. Ya kan? dalam 10-15 tahun terakhir Arsenal di sini terus. Kita nggak tahu ke depan akan naik ke tengah Ini misalnya. kan kabarnya Arsenal nih mau ngejar rekornya Liverpool nih. Sekarang nih udah 18 tahun nih belum
juara IPL lagi semenjak Oh zaman iya, Wenger. mau mematahkan Rekornya Liverpool mau 3-1. Jadi nggak perlu juara ya, cuman rekor aja ya. Iya, nggak jadi apa-apa. ya nggak Sekarang, apa-apa. sekarang balik 4 besar aja itu menurut gue itu udah suatu itu balik lagi ke habitat dia. Iya. 4 besar ya kan celebrate. Makanya kemarin besar. Super League batal itu kerugian banget buat Arsenal sih. Rugi lah. Apalagi dia ketemu klub-klub kayak gitu. Kapan lagi? Kapan lagi? Ya. Oke. Mungkin kita nggak panjang-panjang ya teman-teman. Itu sedikit analisis dari kami. Mungkin sedikit bias tapi ya nggak apa-apa. Namanya juga bebas ya kan. Oh iya. Tradisi ya kan. Iya. Cuman kita sama Oke. Tuhan doang yang tahu. Iya. Walaupun kita deg-degan ya tetap aja. Ya kita tunggu aja nanti di hari Minggu Chelsea lawan Arsenal di Emirates Stadium. Siapa yang lebih unggul? Kita akan kembali lagi minggu depan untuk bahas game week selanjutnya di Liga Premier League. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Studio Bola. Terus juga masukannya tentang apa? Konten. Teman-teman masukannya mungkin bisa di kolom komentar juga. Betul. Ini untuk perbaikan kita supaya Iya. tadi kembali lagi Biar supaya lebih semangat. kru kita Gajian. tambah itu bisa gajian lah Udah dari minimal. bulan Juni kan belum belum gajian. belum Waduh. makan kadang-kadang Ya, makan tolong nasi bungkus di-subscribe, bawa dari belum. rumah. Oke, ciao, kita lanjut ketemu lagi minggu depan. Bye. Bye.